selama ini ternyata cara personal branding kamu itu salah. Pantesan orang-orang gak ada yang tertarik sama kamu. Pantesan gak ada kesempatan yang datang. Pantesan gak ada income yang masuk. Dan pantesan followers kamu gak naik-naik, konten kamu sepi mulu. Ya karena cara personal branding kamu salah. Gak usah ngelak, Dav, tapi aku udah gini-gini bang, aku udah ngonten bla 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 bla. Udah. Ini aku kasih tahu ya, 4 resep dapurku, rahasiaku sukses bangun personal branding di sosial media yang ngebawa aku ke 150 lebih followers pertama, 100 juta pertama, kolaborasi sama brand-brand besar, jadi public speaker lebih dari 60 lebih event, dan bangun akademi personal brandingku sendiri, KDF Academy, dengan 300 lebih murid yang berhasil bangun personal branding. Abis nonton video ini, jangan kaget kalau kamu langsung tahu strategi sukses personal branding. Tapi jangan lupa like dan subscribe dulu, karena aku bakal banyak bahas tentang personal branding dan self-development. Sikat. Oke, poin pertama adalah bukan creating, tapi documenting. Personal branding itu nggak sama dengan ngonten gitu. Banyak orang yang kira personal branding itu ngonten. Nggak semudah itu ya teman-teman ya. Personal branding itu kalau aku definisikan ya jual diri. Tapi bukan jual diri yang aneh-aneh ya. Ini jual diri secara positif. Jual diri di sini artinya maksudnya kita jual knowledge kita, experience kita, dan value kita. Kita kasih tahu ke orang-orang siapa diri kita ahli di bidang apa, pengalaman kita apa, dan nilai apa yang kita pegang. Intinya kita menjual diri kita. Namanya juga jual diri, yang jadi poin utama adalah diri kita sendiri. Banyak orang yang salah bahwa personal branding itu harus dibentuk. Misal nih ya, aku mau personal branding jadi mahasiswa berprestasi misalnya. Padahal dia nggak rajin gitu. Ya sama aja bohong. Jadi menurutku sesuaikan sama diri kita sendiri aja. Bukan dibuat-buat, tapi coba menjadi diri kita sendiri, tapi jadi versi terbaik gitu. Lalu setelah itu baru kita kasih tahu dan kasih paham orang-orang versi terbaik dari diri kita sendiri. Kenapa harus kasih tahu, Dav? Ya, segampang kita membuka pintu kesempatan dan pintu-pintu peluang. Contoh nih ya, kalau aku nggak personal branding di sosmed, gimana orang bisa tahu aku ahli di bidang A atau aku ahli di bidang B gitu? Ya gimana orang bisa tahu kalau aku nggak personal branding? Atau gimana cara aku jadi public speaker? Gimana cara aku kolaborasi sama brand-brand? Kalau aku aja nggak personal branding, teman-teman. Jadi kenapa personal branding membuka pintu kesempatan itu yang tadi aku maksud ya. Aku membuka banyak pintu kesempatan saat aku mulai personal branding. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang nanya, Bang, apakah personal branding itu harus di sosmed? Harus ngonten ya? Jawabannya, enggak. Tadi aku bilang personal branding itu beda sama konten, tapi ya kalau aku selalu bilang personal branding di sosmed itu powerful banget. Karena pertama, masif, kedua efisien, ketiga efektif teman-teman. Siapa sih yang nggak pegang sosmed sekarang? Semua orang aku yakin udah pegang sosmed gitu teman-teman. Bayangin kalau kita personal branding satu-satu secara offline ke orang, jual diri kita, tiba-tiba ada orang lewat, kita kenalan, kita jualan, kita kasih tahu diri kita. Dan ya buat aku, pertama itu capek, kedua itu freak banget gitu. Tiba-tiba kita datang ke orang, tiba-tiba kita kasih tahu keahlian kita, itu kan freak banget gitu teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa kita harus personal branding di sosial media lewat konten. Jadi personal branding itu beda ya sama konten. Kesimpulannya sebenarnya konten adalah kendaraan atau cara kita personal branding, seperti itu teman-teman. Ya secara definisi personal branding jual diri. Dengan cara apa? Dengan cara paling mudah, paling masif, paling efektif, paling efisien adalah dengan cara kita di personal branding di sosial media atau konten. Seperti itu. Oke, poin kedua adalah jangan gas-gas doang, tapi set tujuan. Personal branding itu luas. Kamu mau manfaatin personal branding itu untuk apa gitu? Cari kerjaan kah? Atau jadi content creator kah? Atau networking sama orang-orang hebat kah? Atau cari followers kah? Atau cari validasi kah? Yes, personal branding itu luas tujuannya gitu ya. Jadi kita harus set dulu tujuannya untuk apa, karena beda tujuan, beda juga cara personal brandingnya. Contoh nih ya, ini aku contohin biar teman-teman kebayang. Aku kemarin daftar internship di Astra. Paling mudah personal branding di mana biar dilihat HR? Ya pasti di LinkedIn teman-teman. Kalau di TikTok ya kurang pas gitu, nggak sesuai sama tujuanku. Kalau personal brandingku untuk keterima intern ataupun keterima kerjaan misalnya kayak gitu. Akhirnya karena aku personal branding di LinkedIn itu tadi, ya alhamdulillahnya aku keterima. Kalau nggak salah itu dari 28.000 orang yang daftar, yang keterima cuma puluhan orang termasuk aku. So itu dia menurutku power of personal branding teman-teman. Yes, kalau kamu masih bilang personal branding itu nggak guna, coba pikir lagi deh. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu jangan jadi pembohong. Yes, ada yang lebih penting dari personal branding itu sendiri, yaitu diri kita sendiri teman-teman.
Karena sesuai dengan definisinya personal branding adalah jual diri, yaitu diri kita sendiri. Kalau kita terlalu overclaim, kita bilang kita bisa A, bisa B, bisa C, padahal kita nggak ahli, ya percuma. Orang-orang mungkin percaya di depan, tapi secara long term orang-orang nggak akan percaya gitu. Pastiin kita personal branding sesuai dengan kapasitas kita. Contoh nih, aku kasih contoh kasus. Misal aku bilang aku ahli di bidang kripto gitu. Terus padahal sebenarnya nggak ahli. Terus ada orang yang pengen kolaborasi sama aku atau aku suruh jelasin tentang kripto. Tapi pada saat itu aku nggak bisa, teman-teman. Ya sama aja bohong. Mungkin orang-orang di awal percaya, oh Davi ini jago banget kripto. Tapi pada akhirnya karena aku personal branding tidak sesuai dengan kapasitasku, orang tidak akan percaya lagi. Mungkin di awal percaya, tapi udah di akhir, di tengah-tengah itu udah nggak percaya. Dan untuk jangka panjangnya itu jelek banget. Karena menurutku yang paling mahal di dunia ini selain waktu adalah trust, kepercayaan. Tipsnya adalah natural aja, nggak usah lebay. Ceritain aja proses kita belajar, nggak perlu hiperbola ataupun nggak perlu bilang sukses lah inilah kalau kita masih berproses. Ya udah natural aja, biar orang lebih percaya. Karena menurutku lebih manusiawi, akan lebih dekat dan lebih disukai orang. Seperti itu, teman-teman. Oke, poin yang keempat adalah personal branding itu nggak ribet. Kalau teman-teman bilang, bang aku mau personal branding tapi butuh modal kan, ribet kan, butuh ini itu kan, alasan mulu, heran. Itu yang bikin kamu nggak mulai-mulai, teman-teman. Kalau aku bisa bilang, nih ya, CapCut gratis buat ngedit, Canva gratis buat desain, ChatGPT gratis buat kita brainstorm gitu. Dan cara-caranya juga udah banyak, udah aku spill di konten-konten di sosmedku. Bahkan aku juga ada webinar atau kelas tiap bulan, teman-teman. Jadi menurutku nggak ribet gitu. Yang penting kita mau mulai. Jadi buat kamu yang masih bingung mulai dari mana, itu buat aku itu bukan bingung, tapi males. Karena informasinya udah banyak. Yes, mulai sekarang atau kamu akan nyesal. Karena menurutku personal branding itu adalah investasi jangka panjang. Semakin kita cepat menanam, semakin kita cepat juga memetik buahnya. Yes, balik lagi ke tadi, modal paling penting dari personal branding adalah diri kita sendiri. Ilmumu, pengalamanmu, nilaimu. Jadi menurutku, ya udah kita belajar terus, jangan berhenti. Tipsnya adalah bisa baca buku, nonton podcast, ataupun berguru ke orang-orang yang hebat. Ikut kelas bisa, ikut webinar bisa juga, karena banyak banget yang udah memfasilitasi hal itu. Yes, isi waktu kita untuk belajar dan mencoba sampai jadi layak. Mulai sekarang, atau kamu akan nyesel. Dan kalau belajar dari penyesalan terbesarku adalah ketika aku bilang, oh nanti deh personal brandingnya nunggu waktu yang tepat gitu. Seiring waktu aku sadar, nggak ada waktu yang tepat. Itu cuma alasanku aja untuk malas dan nggak mau maju. Waktu yang tepat menurutku adalah sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga. Kalau kita nunggu waktu yang tepat, pelan-pelan kita sadar kalau waktu itu nggak akan pernah datang. Yang datang cuma penyesalan karena kita nggak mulai dari waktu-waktu itu, dari dulu-dulu. Yes, waktu nggak pernah nunggu kita. Oke teman-teman, 4 poin tadi itu sebenarnya cuma dasar banget. Bahkan cuma 1% dari ilmu personal brandingku. Tapi aku punya blueprint dan framework yang bikin kita sukses bangun personal branding, yang membawaku ke hal yang tadi ya teman-teman. Akhirnya aku punya 150 lebih followers, 100 juta pertama, kolaborasi sama brand-brand besar, jadi public speaker, lebih dari 60 lebih event, dan bangun akademi personal brandingku sendiri, @KDev Academy, dengan 300 plus murid yang berhasil bangun personal brandingnya sendiri. Kalau teman-teman mau blueprint dan frameworknya, ketik aja mau di komen. Kalau 1000 komen dan 10.000 subscriber, aku bakal spill blueprint dan framework sukses personal branding di sosial media. Gratis, nanti aku bakal spill di YouTube. Terakhir, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sikat.